Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muqaddimah al-farqu baina al-fiqhi wa ilmi usul al-fiqh fi muwazanatin 'ammah baina ilmi al-fiqhi wa ilmi usul al-fiqh min haitsu at-ta'rif بكل منهما وبيان موضوعه وغايته ونشأته وتطوره. Ada beberapa bahasan dalam kesempatan kali ini akan kita sampaikan berkenaan dengan ilmu usul fikhi. Poin yang pertama yang disampaikan adalah perbedaan antara fikih dan usul fikih. Fi muwazanatin 'ammatin baina ilmi al-fiqhi wa ilmi usulil fiqhi. Di antara hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama apapun latar belakang keilmuan atau madhabnya, bahwa tidak satupun perbuatan atau perkataan manusia melainkan ada hukum agama yang dekat padanya. Jadi apapun perilaku manusia, pasti di situ atau pada perilaku tersebut lekat hukum agama pada perilaku itu. Ketentuan hukum ini bisa berasal dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang kemudian kita istilahkan dengan sebutan nas-nas agama atau an-nusus asy-syar'iyyah, dan bisa juga berasal dari ijtihad para ulama berdasarkan hasil kajian mereka terhadap nas-nas agama. Apa hukum perbuatan atau perkataan itu dan apa dalilnya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini yang kemudian menjadi wilayah bahasan dalam ilmu fikih. Jadi tadi telah kita sebutkan bahwa tidak satupun perbuatan manusia yang dilakukannya, perbuatan atau perkataan, bahkan keyakinan, ya, melainkan pada perbuatan, perkataan atau keyakinan itu pasti akan lekat hukum agama pada hal itu. Nah, hukum-hukum agama itu bersumber dari Al-Quran atau Sunnah atau ijma', demikian juga ijtihad para ulama. Apa hukum dari perbuatan A? Apa hukum dari perkataan B? Atau apa hukum dari jenis perbuatan A? Apa hukum dari jenis perbuatan B? Apa hukum dari jenis keyakinan C? Dan apa dalil masing-masing dari hukum tersebut? Itulah yang masuk dalam wilayah pembahasan ilmu fikih. Perbuatan, apa hukum, dan apa dalilnya. Setelah melakukan proses kajian terhadap nas-nas agama, maka para ulama berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Jenis dari nas-nas agama variatif. Ada yang berupa perkataan, ada juga yang berupa perbuatan, dan ada pula yang berupa takrir atau persetujuan Nabi SAW yang diwujudkan dalam bentuk diamnya beliau terhadap kejadian atau informasi yang sampai kepada beliau. Nah, kajian tentang ketentuan umum terhadap keabsahan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber rujukan dalam penetapan hukum agama, kajian umum tentang ketentuan-ketentuan dasar yang lekat pada dalil-dalil agama berkenaan dengan produk hukum yang akan dihasilkannya,
dan kajian tentang ketentuan-ketentuan berkenaan dengan orang-orang yang dinyatakan memiliki kapabilitas untuk melakukan kajian hukum agama dan menetapkan hukum agama, serta keadaan orang-orang yang berada di bawah tingkatan mereka, itulah yang menjadi wilayah bahasan dalam ilmu usul fikih. Jadi, ilmu usul fikih itu kajiannya meliputi hal-hal yang tadi telah kita sampaikan. Ya. Ketentuan umum terhadap keabsahan dalil-dalil agama sebagai dalil-dalil agama. Ya. Kemudian yang kedua, kajian tentang ketentuan-ketentuan. Ya. Ketentuan-ketentuan dasar yang lekat pada dalil-dalil agama berkenaan dengan produk hukum yang akan dihasilkan, ya. Dan kajian tentang ketentuan-ketentuan berkenaan dengan orang-orang yang melakukan aktivitas penelitian dalil dan kemudian menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ya. Siapakah orang yang dinyatakan sah memiliki kapabilitas untuk melakukan melakukan kajian hukum agama dan kemudian menetapkan hukum agama, ya, serta keadaan orang-orang yang berada di bawah tingkatan mereka, itulah yang kemudian menjadi satu di antara wilayah kajian dalam bahasan ilmu usul fikih. Contohnya hadis Nabi SAW adalah satu di antara dalil yang menjadi sumber penetapan hukum agama. Nah, ini penetapan keabsahan hadis sebagai satu di antara dalil yang menjadi sumber penetapan hukum agama itu juga dibahas dalam kajian usul fikih. Ya. Jadi mengapa dikatakan bahwa satu di antara sumber penetapan hukum agama itu adalah hadis, dibahas dalam usul fikih. Kemudian dalil yang ditunjukkan oleh sebuah hadis bisa jadi berupa perkataan dan bisa juga berupa perbuatan. Nah, apa konsekuensi hukum yang berlaku dan seberapa besar kekuatan hukum dari dalil yang berupa perkataan dan bagaimana pula dengan dalil yang berupa perbuatan. Ini juga dibahas dalam kajian usul fikih. Ya. Keterangan agama yang berupa perkataan itu terkadang diungkapkan dalam bentuk pengungkapan yang variatif. Mungkin dalam bentuk perintah, mungkin dalam bentuk larangan, mungkin pilihan kata yang digunakan adalah bersifat umum, dan mungkin juga pilihan kata yang digunakan bersifat khusus. Mungkin bersifat mutlak, dan berbagai kemungkinan lainnya. Dari seluruh keterangan yang memiliki bentuk pengungkapan yang sama, adakah mungkin dibuat sebuah ketentuan hukum global yang bisa diterapkan pada satu persatu dalil dan hukum masalah yang ditunjukkannya? Wilayah bahasan yang menjadi objek kajian dalam cabang ilmu usul fikih adalah berkenaan dengan dalil-dalil fikih yang bersifat global, dalil kulli, dan hukum-hukum global atau hukum-hukum kulli yang menjadi turunannya. Dalil-dalil yang diungkapkan dengan menggunakan fi'il amr, kata perintah, adalah dalil-dalil yang berisi perintah. Demikian diantara contoh dari dalil kulli atau dalil global. Turunan dari dalil kulli adalah hukum kulli. Di antaranya yaitu setiap dalil agama yang berisi perintah berimplikasi pada penunjukan makna wajibnya melakukan atau melaksanakan hal yang diperintahkan dalam pernyataan itu. Al-amr yaqtadi al-wujub. Nah, hukum-hukum kulli dan dalil-dalil kulli yang melahirkan hukum-hukum kulli tersebut itulah yang menjadi wilayah kajian dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya, dalil-dalil dan hukum-hukum kulli inilah yang menjadi acuan dalam pembahasan fikih
yang di dalamnya ditetapkan hukum dari sebuah masalah yang spesifik beserta dalilnya. Nah, itulah secara global ya perbedaan antara fikih dan usul fikih. Jadi secara ringkas mungkin kita sampaikan bahwa atau mungkin kita nyatakan bahwa eh, fikih wilayah bahasannya adalah eh, hal-hal yang sifatnya terperinci, ya, hal-hal yang sifatnya terperinci satu persatu masalah. Apa hukumnya? Apa dalilnya? Masalah A, apa hukumnya? Apa dalilnya? Masalah B, apa hukumnya dan apa dalilnya? Ya. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan umum, ya, ketentuan-ketentuan umum yang akan melahirkan dalil-dalil yang sifatnya global yang mungkin diterapkan pada berbagai dalil agama yang sifatnya terperinci dan memiliki keserupaan, dan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum kulli, ya, hukum-hukum yang sifatnya global yang sekali lagi akan mungkin diterapkan dalam berbagai hukum-hukum ya yang memiliki keserupaan dengan itu, ya. Jadi dalil-dalil kulli akan melahirkan hukum-hukum kulli, dan masing-masing dari dalil kulli maupun hukum kulli yang bersifat global, dalil yang bersifat global, demikian juga hukum yang bersifat global itu mungkin diterapkan pada turunannya secara terperinci. Dalil-dalil yang sifatnya kulli, demikian juga hukum-hukum yang sifatnya kulli, itulah yang menjadi bahasan, ya, itulah yang menjadi pokok bahasan dalam kajian usul fikih.